Selamat sore, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur kita dapat menikmati bulan Desember, menikmati suasana Natal, dan tema-tema selama bulan Desember, ini adalah tema-tema Natal, yang kita, GRI Cikarang, itu akan merayakan puncaknya pada hari Sabtu besok, Natal KKR di PUCC. Nah, untuk kita menyiapkan hati kita, untuk kita menyiapkan diri kita, untuk menikmati perayaan Natal dalam KKR nanti, hari ini kita akan membahas tema Natal dari sudut pandang seorang yang sudah sangat tua umurnya, seorang yang sudah sangat lansia, seorang wanita yang dengan setia berdoa, menantikan kedatangan Sang Mesias. Sebelum kita memulai perenungan kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Engkau pada hari Sabat ini. Engkau kumpulkan kami di sini, untuk kami sekali lagi boleh menghadap kepada Engkau, untuk kami sekali lagi boleh bersekutu sebagai saudara dan saudari seiman, untuk kami boleh memuji Engkau, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang pimpin setiap kami, untuk kami siap mendengar firman-Mu, Engkau yang pimpin hamba, Engkau yang berikan kuasa, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka Lukas pasal 2, ayat 36 sampai 38. Kita baca secara bergantian, 36 saya yang baca, 37 Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, 38 saya lagi. Lukas pasal 2 ayat 36 sampai 38. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan pada ketika itu juga, datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Kalau kita merenungkan masa Natal, kita merenungkan suasana Natal, kita akan membayangkan ini adalah perayaan besar, ini adalah perayaan yang dirayakan oleh sebagian besar penduduk dunia. Kalau saya mencari dari data, itu dikatakan bahkan sampai 160 negara di seluruh dunia, itu yang menjadikan hari Natal sebagai hari libur nasional. Bahkan termasuk Indonesia, negara yang mayoritas penduduknya non-Kristen, juga menjadikan hari Natal sebagai hari libur nasional. Maka hari Natal ini adalah hari yang dirayakan oleh orang-orang di berbagai belahan dunia, oleh orang-orang yang tak terhitung jumlahnya, sangat banyak. Kemudian kita juga membayangkan suasana Natal, itu kan suasana yang sangat menyenangkan, suasana yang sangat membawa kebahagiaan. Kita pergi ke mall misalnya, lagu-lagu Natal dikumandangkan, dekorasi-dekorasi Natal juga banyak. Di mall kita bisa menemukan pohon Natal, Santa Claus, dan segala macam. Jadi hari Natal ini adalah hari yang dirayakan oleh banyak orang. Hari yang besar, hari yang mungkin juga kita nantikan, banyak orang nantikan. Setelah selama 1 tahun bergumul, 1 tahun berjuang. Di akhir tahun waktunya kita untuk lah liburan, beristirahat sejenak, untuk kita merenungkan apa yang telah kita lakukan sepanjang 1 tahun. Bagi kita yang umat Tuhan, ini menjadi kesempatan yang luar biasa indah, di mana kita bisa beribadah bersama dengan Tuhan. Dan faktanya ketika hari Natal, jumlah kehadiran umat Tuhan, khusus di hari Natal, itu bisa bertambah drastis. Orang-orang yang seumur hidup, orang-orang yang sepanjang tahun tidak pernah beribadah, tidak pernah ke gereja, tiba-tiba muncul waktu hari Natal. Tiba-tiba, ya udahlah, muncul aja, ibadah aja waktu hari Natal. Jadi ini hari yang banyak orang yang menantikan, banyak orang yang merayakan. Tapi kalau kita kembali kepada Natal yang pertama, siapa yang tahu? Siapa yang merayakan Natal yang pertama? Ketika Yesus lahir, ternyata tidak banyak orang yang mengenalinya. Tidak banyak orang yang tahu Sang Mesias itu telah lahir. Hanya sedikit yang menyadari kelahiran Sang Mesias. Kalau kita lihat di Lukas pasal 2, bahkan kesannya itu tidak ada seorang pun yang menantikan kedatangan Sang Mesias.
Kalau kita bandingkan dengan Yohanes Pembaptis, di pasal yang pertama di minggu lalu, Pendeta Tama sudah menjelaskan tentang Sakaria yang menantikan Yohanes Pembaptis, menantikan penggenapan lahirnya anak itu. Sakaria itu kan seorang yang imam yang sudah lanjut, imam yang senior, imam yang sudah pelayanan bertahun-tahun, imam yang dikenal oleh umatnya, imam yang dia senior lah, banyak orang yang tahu dia, banyak orang yang kenal dia. Setidaknya tempat di mana dia melayani di Bait Allah itu, orang-orang akan kenal dia, orang-orang akan tahu dia. Dan kemudian konteksnya bangsa Israel, itu kan bangsa yang sudah 400 tahun tidak mendengar suara Tuhan. 400 tahun tidak ada nubuat, 400 tahun Tuhan diam. Tiba-tiba ketika Sakaria melayani, tiba-tiba dia mendapat suara Tuhan, mendapat nubuat. Tiba-tiba dia keluar dari Bait Allah, dari tempat dia melayani, dan dia tidak bisa berbicara. Orang-orang di sekitar yang melihat, itu tahu ini akan terjadi sesuatu yang besar. Ini akan terjadi sesuatu yang mengagumkan. Dan ternyata benar, tidak lama setelah itu, Elizabeth yang sudah lanjut usia, yang seharusnya kandungannya sudah tertutup, itu bisa mengandung. Nah, orang-orang yang tahu fakta ini, orang-orang akan menantikan, ini anak akan jadi apa? Ini anak nanti ketika dilahirkan akan seperti apa? Orang-orang menantikan kelahiran Yohanes Pembaptis. Sedangkan kalau kita lihat Yesus Kristus, Yusuf dan Maria harus pergi ke Bethlehem untuk melakukan sensus. Ketika mereka pergi, kemudian ternyata di sana melahirkan Yesus Kristus. Siapa yang tahu? Bahkan tadi di KU yang pertama, malaikat itu memberitahu kepada para gembala. Kalau Yohanes itu yang tahu adalah orang-orang yang setidaknya bukan orang kelas rendah seperti gembala. Orang-orang yang mengenal Sakaria itu menantikan. Tetapi kalau Tuhan Yesus, gembala. Dan kemudian juga di KU2 ada Simeon, dan KU yang sekarang kita membahas mengenai Hana. Yohanes Pembaptis dibanding dengan Tuhan Yesus, itu saja sudah berbeda. Tuhan Yesus begitu tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu bagaimana dia lahir, hanya beberapa orang yang menyambut. Sebenarnya kalau kita melihat dalam konteks sejarah, bangsa Israel itu bukannya mereka tidak menantikan kedatangan Mesias. Bukannya mereka tidak menantikan kedatangan Juru Selamat. Bangsa Israel ini kan bangsa yang babak belur, bangsa yang sudah mengalami perpecahan pertama sejak zamannya Raja Salomo Raja Salomo meninggal, ganti anaknya, mereka akan terpecah. Israel Utara, Israel Selatan. Yang satu disebut Israel, yang satu disebut Yehuda. Kemudian tetap aja setelah itu mereka juga dua-duanya hancur, dijajah. Setelah mereka hancur, dijajah, Bait Allah dihancurkan, 400 tahun Tuhan tidak bernubuat. Sebenarnya bangsa Israel itu yang sudah mendapat nubuat bahwa nanti akan datang kelepasan, nanti akan ada kelegaan, akan ada Mesias yang membebaskan. Mereka menantikan itu. Tetapi yang mereka nantikan itu bukanlah Mesias yang datang dalam rupa bayi seorang anak tukang kayu. Yang mereka nantikan itu adalah Mesias yang tokoh politik, seorang raja yang dapat mengalahkan penjajah, seorang pahlawan yang gagah perkasa. Maka ketika Yesus lahir sebagai anak tukang kayu, mereka tidak menyangka dan mereka tidak siap menyambutnya. Kita kembali lagi, justru orang-orang yang sederhana, orang-orang yang nampaknya tidak diperhatikan oleh masyarakat, justru itulah orang-orang yang tahu pertama kali bahwa Sang Mesias itu lahir. Saya sedikit membahas dari yang KU 1 dan 2 tadi. Kelompok orang ini, gembala, kemudian juga Simeon, itu adalah kelompok orang yang sebenarnya oleh masyarakat itu bukan kelompok yang hebat, orang yang biasa-biasa saja. Gembala, kita membayangkan gembala itu mungkin membayangkan pekerjaan yang hari ini kalau kita memikirkan gembala, kita memikirkan Daud. Kita memikirkan Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan, akulah gembala yang baik. Kita menganggap itu sebagai profesi yang
Alkitab unggulkan, profesi yang baik. Tapi kenyataannya, pada zaman Tuhan Yesus dilahirkan, secara sosial, gembala itu justru orang yang sangat rendah. Itu profesi yang sangat dihina oleh orang Israel, oleh bangsa Yahudi. Karena gembala, itu mereka adalah orang-orang yang harus bekerja di luar gerbang, harus bekerja di padang rumput, di lapangan terbuka. Mereka karena bekerja di padang rumput, di lapangan terbuka, ketika hari Sabat datang, mereka dianggap terlalu kotor. Mereka dianggap terlalu hina, terlalu tidak layak untuk masuk beribadah. Bahkan untuk ibadah saja, mereka dianggap rendah. Kemudian gembala itu biasa dianggap sebagai orang-orang yang suka mencuri, orang-orang yang suka berbohong. Sehingga kesaksian para gembala itu tidak sah di mata hukum. Mereka adalah orang-orang kelas yang terendah kedua setelah orang kusta. Orang kusta itu yang terendah pertama. Orang kusta itu orang tidak akan mau menyentuh, bahkan ada jarak berapa meter untuk bisa berbicara dengan orang kusta. Mereka harus tinggal di tempat yang khusus. Itu yang terendah pertama. Yang terendah kedua, itu gembala. Tetapi justru orang inilah, kelompok orang yang sampai tengah malam harus bekerja, kedinginan, orang yang begitu dianggap remeh oleh masyarakat, begitu miskin, begitu terhina. Tetapi orang inilah yang pertama kali menikmati sukacita Natal. Orang yang pertama kali menyembah Yesus. Dari sini, Lukas mau menunjukkan bahwa orang-orang seperti inilah yang Tuhan cari, yang Tuhan undang untuk mendengar Injil, untuk mendengar kabar baik, kabar keselamatan. Orang-orang sederhana yang berdosa, orang-orang yang bekerja keras untuk hidup, orang-orang yang dianggap hina oleh masyarakat, orang-orang yang miskin, orang-orang yang dianggap tidak layak untuk beribadah, orang-orang yang dianggap tidak layak untuk masuk bait Allah. Justru orang-orang inilah yang menjadi penyembah pertama, Yesus Kristus. Tuhan bukan mencari orang yang baik. Tuhan bukan mencari orang-orang yang berkedudukan tinggi seperti Herodes, Kaisar Agustus, dan sebagainya. Tetapi Tuhan mencari orang-orang yang berdosa, orang-orang sederhana yang memang membutuhkan Injil. Tuhan bukan mencari orang yang dianggap penting oleh dunia, tetapi Tuhan mencari orang yang rendah. Tuhan bukan mencari orang yang bersih, bukan mencari orang yang layak untuk beribadah seperti orang Farisi, ahli Taurat. Tetapi Tuhan justru mencari orang yang kotor, orang yang tidak layak untuk beribadah, untuk diundang, untuk berjumpa dengan Yesus Kristus, untuk menerima berita sukacita, telah lahir bagimu Juru Selamat. Maka kabar sukacita, berita keselamatan, lahirnya Yesus Kristus, itu adalah kabar bagi semua orang. Dan tidak ada orang yang terlalu hina untuk menerima kabar ini. Kita tidak bisa meremehkan siapapun. Semua orang berhak, semua orang diundang. Bahkan orang-orang yang mungkin kita anggap sebelah mata, orang-orang yang mungkin kita anggap mereka terlalu sederhana, mereka terlalu bodoh untuk mendengar ini. Tetap orang itu perlu Injil, orang itu perlu berita keselamatan, orang itu perlu berita lahirnya Yesus Kristus. Berita sukacita. Justru orang-orang inilah yang paling membutuhkan berita sukacita. Tidak ada orang yang terlalu hina untuk datang dan menyembah Yesus Kristus, menyembah Raja di atas segala raja, menyembah Tuhan yang turun menjadi manusia. Ini kelompok orang yang pertama yang tahu bahwa telah lahir Juru Selamat bagimu. Kemudian orang yang kedua, Simeon. Simeon ini adalah seorang yang dengan setia dia datang ke bait Allah. Hari demi hari, setiap hari dia datang ke bait Allah. Dia menantikan penggenapan janji Tuhan. Ini adalah seorang yang Lukas memang tidak mencatat umurnya berapa, berbeda dengan Hana. Tetapi Simeon, kita sering kali membayangkan seorang yang sudah dia di pujiannya, ayat 29, Lukas 2. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Kemudian juga di ayat atasnya dikatakan, dia dapat janji kalau dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Biasanya karena membaca ayat-ayat ini, kita langsung menyimpulkan, ini orang yang sudah tua, sudah lanjut umurnya.
Tapi dia umurnya tertahan, maksudnya dia tidak kunjung mati. Itu karena dia ada janji, dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Tetapi yang dapat kita pelajarin, seorang yang begitu setia, seorang yang sebenarnya juga bukan siapa-siapa, bukan imam besar, hanya orang biasa, pria biasa, setiap hari datang ke bait Allah, setiap hari menantikan penggenapan janji itu. Mungkin dia setiap hari demi hari, dia datang melihat ada ribuan orang di bait Allah, ada banyak yang membawa bayi juga untuk dipersembahkan. Mungkin dia setiap kali melihat bayi, dia ngelihat wajahnya, dia ngelihat bayi itu, mungkin dia menyikapkan kainnya, kemudian dia lihat, sepertinya bukan ini. Kemudian besoknya dia datang lagi, dia lihat bayi lagi, dia bukan ini. Dia lakukan itu terus menerus, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Dengan setia dia menanti penggenapan janji itu. Ini adalah seorang yang dengan setia, seorang yang mengajarkan kepada kita bagaimana kesetiaan. Kita membayangkan seandainya Simeon undur. Dia merasa, oke lah Tuhan, hari ini pasti terjadi seperti kemarin lah, nggak ada apa-apa. Saya sudah menanti, saya sudah datang ke bait Allah selama berhari-hari, selama bertahun-tahun. Nggak ada apa-apa. Ya udah saya berhenti aja. Sepertinya janjimu itu tidak akan tergenapi. Kemudian dia berhenti. Kita dapat membayangkan apa yang akan terjadi. Dia tidak berjumpa dengan bayi Yesus. Tetapi dia dengan setia. Entah kapan waktunya, dia dengan setia datang. Suatu hari, ketika waktunya tiba, mungkin dia dalam perjalanan, dia berdoa, Tuhan, apakah ini waktunya? Apakah hari ini waktunya saya berjumpa dengan bayi Yesus, dengan Sang Mesias? Tiba-tiba dia mendapat pimpinan Roh Kudus. Dia datang di waktu yang tepat. Dia datang di lokasi yang tepat. Dia melihat Maria, melihat Yusuf, membawa bayi Yesus. Dan oleh Roh Kudus dia tahu. Dipimpin oleh Roh Kudus dia tahu bahwa inilah bayi yang dinantikan. Seandainya dia tidak tekun menantikan janji itu, dia tidak akan berjumpa, dia tidak akan menikmati sukacita melihat bayi Yesus. Kita pun juga dapat belajar. Mungkin kita punya doa tertentu. Mungkin kita, tentu saja kita tahu Tuhan Yesus berjanji dia akan datang kedua kalinya. Tapi ini sudah 2000 tahun. Kalau kita tidak tekun menantikan, kita merasa, itu udahlah, itu janji 2000 tahun juga nggak ada bedanya. Minggu depan aku beribadah juga kayaknya nggak ada bedanya. Ya udah nggak usah ibadah. Ketika nanti Tuhan Yesus benar-benar datang, kalau tidak datang kedua kalinya untuk mendatangkan bumi baru dan langit baru, setidaknya ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita, ketika kita tuh usia, kita sebelumnya sudah menyerah akan penggenapan janji itu. Bagaimana? Apakah kita bisa berjumpa dengan Kristus? Atau kita mungkin juga yang punya doa-doa. Awalnya kita berdoa dengan tekun. Tetapi kemudian sebulan, 2 bulan lewat, kita mulai enggan untuk mendoakan lagi. Kita mulai merasa, enggak lah, ini tidak akan terjadi. Kita berhenti berdoa. Bagaimana? Apakah itu kita akan melihat sukacitanya ketika doa itu dijawab? Kalau kita berhenti, ya sudah. Tidak ada ketekunan. Ketekunan itu adalah apa yang dapat kita pelajarin dari seorang biasa yang dengan tekun datang ke bait Allah, menantikan janji kedatangan Kristus, menantikan janji kedatangan Juru Selamat. Dari Simeon, orang biasa itu, kita bisa belajar ketekunan. Tapi kemudian dari tokoh yang kedua, seorang yang lanjut usia, seorang wanita yang bernama Hana, kita bisa belajar bukan cuman ketekunan untuk menantikan janji, tetapi juga ketekunan dalam doa dan puasa. Lukas 2 ayat 36-38, ini sebenarnya adalah seluruh bagian dari Alkitab yang menceritakan tentang Hana. Sebelum ini dan setelah ini, nama Hana itu tidak muncul lagi. Nama Hana yang muncul, Hana ibu Samuel, itu tokoh yang berbeda, orang yang berbeda. Meskipun karakternya mirip, memang ada kemiripan karakter antara Hana yang menjumpai bayi Tuhan Yesus dengan Hana dari ibu Samuel. Kedua
ibu ini, kedua wanita ini adalah orang yang setia dalam berdoa. Orang yang tidak undur dalam berdoa ketika menghadapi cobaan, ketika menghadapi waktu yang panjang dalam pergumulannya, mereka berdoa. Tetapi Hana ini bukan Hana ibu Samuel. Jadi Hana ini cuma muncul di Lukas 2 ayat 36-38. Kita akan lihat Hana secara lebih mendalam dari 4 ayat ini. Hana itu disebut sebagai anak Fanuel dari suku Asyer. Kalau kita ingat suku Asyer, kita coba buka Kejadian 30 ayat 12 sampai 13. Kejadian 30 ayat 12 sampai 13 saya bacakan. Dan Silpa, budak perempuan Lea, melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, aku ini berbahagia, tentulah perempuan-perempuan akan menyebut aku berbahagia. Maka ia menamai anak itu Asyer. Jadi Hana ini itu adalah keturunan dari suku Asyer. Dia adalah keturunan dari Yakub dan Silpa, budak dari Lea, termasuk dari 12 suku anak Yakub. Suku ini, suku Asyer, kalau dalam pembagiannya Israel yang tadi, Israel Utara dan Israel Selatan, yang satu ibu kotanya Samaria, yang satu Yehuda, yang satu Samaria. Israel Utara itu disebut sebagai Israel, yang ibu kotanya Samaria tadi. Sedangkan Israel Selatan itu disebut Yehuda. Karena sebagian besar adalah suku Yehuda, ibu kotanya Yerusalem, yang Yehuda. Orang Asyer itu adalah yang masuk dalam suku di utara, orang-orang Samaria, orang-orang yang dianggap sebagai orang yang tidak setia kepada Tuhan. Kerajaan yang dianggap lebih tidak setia pada janji Tuhan. Kerajaan yang dianggap sebagai musuh bagi orang Israel, bagi orang Yahudi. Jadi Hana ini adalah keturunan dari orang-orang yang seharusnya itu menjadi lawan. Mereka memang saudara, 12 suku itu. Tapi kemudian karena perpisahan itu, yang 2 suku Yehuda dan juga Benyamin itu tetap lebih setia kepada janji Tuhan. Mereka tetap menjaga agar mereka tidak kawin campur. Tetapi 10 suku yang lain itu lebih tidak setia. Raja-rajanya itu jahat semua. Kalau Yehuda itu masih ada raja yang baik, raja yang jahat, raja yang baik. Tapi dua-duanya juga hancur juga pada akhirnya. Yang satu menjaga kekudusan pernikahan, yang satu tidak kawin campur, yang satu kawin campur. Itu membuat mereka jadi begitu bermusuhan, begitu pemisahan yang begitu jauh. Yang Yehuda, karena mereka merasa mereka lebih murni, mereka menganggap apa yang membuat Tuhan membuang bangsa Israel secara keseluruhan, itu karena orang Samaria ini, karena orang-orang dari 10 suku ini yang kawin campur, yang tidak mentaati perintah Tuhan. Maka orang-orang Yehuda itu sangat benci sebenarnya terhadap orang dari kerajaan utara ini. Makanya ada cerita-cerita Tuhan Yesus yang ketemu perempuan Samaria, itu cerita yang aneh. Karena memang sebenarnya orang Yehuda itu nggak mau untuk bergaul dengan orang Samaria. Nah, kita di sini melihat Hana, seorang yang tua, kemudian dia keturunan dari orang yang dibenci itu, keturunan dari suku yang dibenci itu. Maka di sini Hana itu adalah seorang yang sangat minoritas. Seorang wanita bagi bangsa Israel pada zaman itu tidak lebih penting daripada pria, karena mereka kan sistem patriarkal. Jadi ketika Lukas mencatat Hana itu sebagai seorang yang tidak pernah meninggalkan bait Allah, siang malam beribadah, berpuasa, dan berdoa, kemudian dia juga disebut sebagai seorang nabiah. Itu adalah sesuatu sebutan yang aneh. Karena pada zaman itu, pada zaman Tuhan Yesus, nabiah, wanita dianggap sebagai bisa memimpin ibadah, bisa melayani. Itu hal yang jarang sekali. Dianggap sebagai sesuatu yang asing. Tetapi Lukas menunjukkan bahwa ini wanita, tapi dia disebut sebagai nabiah. Nanti kita akan lihat apa maksudnya nabiah. Ini wanita, tapi dia
menyembah, dia juga melihat bayi Yesus, dia bersukacita dan dia menyembah Yesus. Kemudian yang kedua, selain dia wanita, dia seorang yang lanjut usianya. Bukan cuma lanjut usia, dia janda. Janda itu kan pada zaman itu kelompok yang tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Kelompok yang dianggap sangat susah, kelompok yang dianggap harus ditopang oleh gereja. Makanya ada diaken-diaken seperti Stefanus dan yang lain. Itu kan juga untuk memberi penghidupan bagi janda. Wanita, janda, lansia. Seorang yang oleh dunia, oleh masyarakat pada waktu itu, ya dia ini bukan siapa-siapa, dia ini lemah. Dia ini minoritas yang sangat minoritas. Tetapi ternyata orang ini, Hana, dia tetap setia dalam doanya, dia tetap setia di bait Allah, dan kemudian dia mendapat kesempatan untuk menjadi penyembah Yesus yang pertama. Kita belajar dari Hana, dia adalah seorang wanita yang teguh dalam imannya. Dia jadi seorang wanita, itu kan zaman dulu itu dianggap sebagai tugasnya, cuma ngurusin rumah aja. Bahkan sampai zaman sekarang pun juga beberapa yang anggap ya wanita tidak lebih tinggi daripada pria. Tapi sebenarnya kalau kita lihat Injil Lukas dan juga Alkitab secara keseluruhan, Alkitab itu tidak pernah merendahkan wanita yang sedemikian rupa. Alkitab itu juga mengatakan bahwa pria, wanita itu kan diciptakan serupa dengan gambar dan rupa Allah. Ada dignitas yang sama. Maka kalau sekarang ada orang-orang kaum feminis yang menuduh orang Kristen itu patriarkal, orang Kristen itu terlalu meninggikan pria, ya kita harus kembali lagi kepada Alkitab. Secara dignitas, pria, wanita itu sama-sama gambar dan rupa Allah. Bahkan ada beberapa wanita itu juga Tuhan kasih karunia khusus, baik itu sebagai pemimpin, Deborah, baik itu juga sebagai nabiah, meskipun tidak banyak. Wanita juga ada kalanya Tuhan kasih kesempatan untuk mengajar, untuk memimpin di dalam pelayanan. Dan inilah salah satunya adalah Hana. Jadi Alkitab itu sebenarnya menjawab apa yang jadi pergumulan dari orang-orang feminis. Hanya saja mungkin mereka salah membaca. Kembali lagi, mengenai soal Hana itu disebut sebagai seorang nabiah. Ini istilah yang langka sebenarnya di Alkitab. Nabiah menurut Lukas, sebelumnya kita lihat dulu di Alkitab. Di Perjanjian Lama, itu setidaknya kurang lebih hanya ada 5 orang wanita yang disebut sebagai nabiah. Yang lain nabi ya pria. 5 orang itu kurang lebih adalah Miriam, Deborah, Hulda, Noaja, dan istri Yesaya. Kita bisa lihat di Perjanjian Lama, 5 orang yang disebut sebagai nabiah. Di Perjanjian Baru memang ada beberapa. Tetapi sebenarnya istilah nabiah dengan nabi seperti Yesaya dan kawan-kawan yang disebutkan untuk Hana itu berbeda. Bukan dalam artian Hana itu bisa bernubuat atau dia bisa meramalkan masa depan seperti Elias, Yesaya dan segala macamnya. Tetapi yang dimaksud Lukas di sini, Hana disebut nabiah karena ia adalah seorang perempuan yang menyampaikan firman Allah, seorang yang mengajarkan Perjanjian Lama kepada wanita-wanita yang lain. Seorang yang memberitakan firman Tuhan, maka dia disebut nabiah. Dan ini berbeda tentu saja dengan Elia, Yesaya, dan Yeremia yang bernubuat. Jadi tugasnya Hana, dia dengan setia mengajarkan perempuan-perempuan lain akan firman Tuhan, akan Taurat. Kemudian Hana itu juga disebut sebagai seorang janda yang sudah sangat tua. Setelah dia menikah pada usia muda, pada zaman dulu, orang yang menikah, wanita, itu kan usia yang muda sekali. Kemungkinan umur 15 tahun, 14 tahun, 16 tahun, itu sudah menikah. Kemudian 7 tahun dia menikah, suaminya meninggal. Kemudian dia menjanda. Dalam tafsiran Lukas ini,
Sebenarnya ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan dia menjanda selama 84 tahun. Atau tafsiran yang kedua, dia dari misalnya dia menikah umur 14, kemudian 7 tahun kemudian 21 tahun, sampai umur 84 tahun dia menjanda. Tapi apapun tafsirannya, yang jelas menunjukkan bahwa Hana ini seorang janda yang tua. Seorang yang sudah lanjut usianya, seorang wanita yang dengan setia selama dia menjadi janda berdoa dan berpuasa. Kalau kita lihat dari Hana, hidup Hana itu adalah melayani Allah dalam segala musim kehidupannya. Ketika Hana seorang perawan, ketika dia seorang gadis, dia melayani Allah, dia mengenal Allah, melayani Allah dengan memelihara kekudusannya. Ketika dia menikah, dia melayani Allah, terutama dengan mencintai dan membantu suaminya. Tetapi kemudian Tuhan panggil dia untuk menjadi janda. Dia tetap melayani Allah. Ketika dia dilepaskan dari kewajiban merawat keluarga, dia bisa memusatkan perhatiannya kepada Allah. Bisa memusatkan perhatiannya kepada pekerjaan Allah. Yaitu dengan doa, dengan berpuasa, dengan mengajar firman Tuhan kepada wanita-wanita lain. Maka kita bisa merenungkan apapun yang menjadi situasi kita saat ini. Ada mahasiswa yang masih melajang, ada bapak ibu yang sudah berkeluarga, ada yang sudah lansia, mungkin sudah sendirian. Apapun situasi kita, sebenarnya kita dapat melayani Tuhan. Kita tetap dapat memusatkan pikiran kita, perhatian kita untuk Tuhan. Tidak ada alasan ketika masih muda beralasan, nantilah melayani waktu sudah. Ya kalau Tuhan kasih pacar, ya kalau Tuhan kasih istri, anak, ya udah baru aku melayani sebagai bentuk syukur. Begitu sudah tua, begitu sudah menikah, aduh gak ada waktu nih, waktuku untuk anakku, waktuku untuk istriku. Nanti aja lah kalau sudah kerjaan, sudah waktunya pensiun, baru aku melayani Tuhan. Ketika sudah pensiun, aduh capek ya hidup ini, aku gak punya tenaga. Kapan kita bisa melayani Tuhan? Tapi kalau kita lihat Hana, dia dari ketika gadis melayani Tuhan, ketika menikah dia melayani Tuhan sebagai seorang istri. Ketika dia janda, dia setia melayani Tuhan meskipun itu melewati waktu yang sangat panjang, puluhan tahun. Hana melayani Allah dengan doa dan pujiannya. Hana berpartisipasi dalam ibadah publik dan dia tidak pernah absen dari ibadah. Dia seorang yang begitu setia meskipun janda tua itu sebenarnya punya banyak alasan untuk tidak ibadah, punya banyak alasan untuk mereka tidak perlu bersukacita dalam ibadah. Selain dia setia dalam ibadah, Hana juga dikatakan dia berpuasa. Puasa itu adalah ungkapan kebergantungan total kita kepada Tuhan, baik itu kebutuhan fisik maupun kebutuhan rohani. Puasa itu adalah penguatan bagi doa. Karena dengan kita yang mengalami kelaparan fisik, itu kita mulai belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Kita belajar untuk Tuhan yang akan memenuhi kebutuhan rohani kita. Jadi kita bisa belajar bahwa doa dan puasa, biasanya reform, itu kan doa puasanya cuma waktu event besar aja. Kita menganggap, puasa mah gak terlalu penting lah, doa pun juga kita anggap sepi, karena kita tahu melalui doktrin Tuhan yang sudah berdaulat, Tuhan yang menetapkan segala sesuatu, memberikan kepada kita apapun sesuai dengan rancangannya, ya udah buat apa kita berdoa. Tetapi kalau kita belajar dari Hana, Hana ini seorang yang sudah Tuhan kasih tahu, iya nanti kamu akan melihat Sang Mesias, nanti kamu akan melihat keselamatan, nanti kamu akan melihat damai itu. Dia sudah tahu apa yang jadi penetapan Tuhan, tapi tidak membuat dia undur untuk berdoa, tidak membuat dia undur untuk berpuasa. Kalau kita lihat dalam kacamata reform yang ekstrim misalnya, bisa aja orang yang ekstrim ini mengatakan, ya udahlah, aku nggak perlu setiap hari beribadah, aku nggak perlu setiap hari berdoa, nggak perlu setiap hari berpuasa. Toh kalau Tuhan tetapkan aku melihat Yesus, aku akan melihat Yesus kan waktu itu. Tapi ternyata ini pandangan yang salah. Kalau kita lihat Hana justru dalam ketekunannya berdoa, justru dalam ketekunannya berpuasa, Tuhan pakai itu.
Ketika dia siap untuk berdoa, berpuasa, tiba-tiba dia melihat Simeon yang menggendong bayi Yesus, yang mengucapkan berkat kepada Maria dan kepada anak itu. Di saat itulah dia tahu, inilah yang saya nantikan. Inilah bayi itu. Hana yang rutin berdoa, Hana yang setia berdoa. Ini sesuai dengan, kembali lagi, Lukas menyebutkan namanya, itu adalah Hana, anak nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Kenapa Fanuel disebut? Ini ada maknanya juga. Fanuel itu sebenarnya bisa diartikan sebagai wajah Allah. Inilah yang Hana cari seumur hidupnya. Ketika dia sudah menjanda, ketika dia sudah tidak perlu lagi mengurusi keluarga karena dia menjanda, dia mencari wajah Allah setiap saat. Dia berdoa, itu bukan untuk kebutuhan fisik saja, tapi dia berdoa itu untuk mencari wajah Allah. Dan inilah menjadi sukacita dia. Maka ketika Tuhan menjawab doanya dengan cara yang sangat dramatis, seperti biasa dia di bait Allah, kemungkinan dia bahkan tidur di bait Allah, ada kamar tersendiri. Dia melakukan kegiatannya seperti biasa, tiba-tiba dia melihat Simeon. Di antara ribuan orang, di antara banyak sekali orang, dia bisa melihat ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Orang lain yang ribuan itu tidak sadar. Orang yang melihat Simeon ada sangat banyak. Orang yang melihat bayi juga sangat banyak. Tetapi Hana, ketika dia melihat Simeon mengangkat bayi Yesus, dia tahu inilah jawaban yang dia doakan selama 60 tahun lebih. Selama 60 tahun lebih berdoa, berpuasa, akhirnya jawaban itu datang juga hari itu. Dan ini memberikan suatu kelegaan, memberikan suatu sukacita yang luar biasa besar bagi Hana. Dan bukan cuma bagi Hana. Di sini Hana juga mengatakan di ayat 38, ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Hana begitu bersyukur, dia begitu bersukacita, dia seorang nabi perempuan, dia seorang nabiah. Dia menggunakan karunia-Nya pada saat melihat Tuhan Yesus dengan dia mengatakan kepada banyak orang, inilah yang kita nantikan, inilah kelegaan itu, inilah sukacita itu. Inilah dia yang nanti akan menebus dosa kita. Inilah dia yang akan memberikan kepada kita damai sejahtera yang sesungguhnya. Sebenarnya yang menjadi keberatan, yang menjadi beban bagi bangsa Israel dan bagi semua umat manusia, itu kan dosa. Kenapa kita tidak hidup tenang? Kenapa kita tidak bisa sukacita dengan benar-benar sukacita? Nggak bisa hidup damai dengan benar-benar damai. Karena hati kecil kita itu kan takut sebenarnya akan keadilan Tuhan, takut akan penghakiman Tuhan. Kita berusaha untuk sembunyi dari Tuhan. Kita berusaha untuk menghilangkan rasa takut itu dengan cara kita sendiri. Ya udah saya orang berdosa, saya orang yang memang akan dihukum oleh Tuhan. Ya udah saya ganti Tuhannya aja. Saya ganti Tuhannya jadi uang. Saya ganti Tuhannya jadi diri saya sendiri supaya saya bisa dapat kelegaan lah, supaya saya bisa oke lah, kalau saya punya banyak uang, ini Tuhan saya dicintai oleh Tuhan saya mencintai Tuhan saya banyak uang, maka saya bisa hidup lega, maka saya bisa hidup damai sejahtera, maka saya bisa hidup sukacita. Tapi kenyataannya, apakah ini benar-benar bisa terjadi? Enggak. Tetap saja, uang bisa habis. Kalaupun tidak habis, uang tidak kita bawa sampai mati. Dan apa yang kita bawa sampai mati? Kalau kita menjadikan uang atau apapun selain Kristus, Tuhan yang benar sebagai Tuhan kita, yang kita bawa sampai mati adalah dosa. Dan itu yang membuat hidup manusia tidak tenang. Itulah yang membuat manusia tidak punya sukacita. Tetapi ketika Hana melihat bayi itu, Hana tahu inilah jawaban itu. Inilah yang akan mendamaikan umat Tuhan dengan Tuhan. Inilah yang akan mendamaikan kita dengan Tuhan.
Kalau hanya melihat bayi, itu kan sebenarnya tidak bisa menyelamatkan. Melihat bayi Yesus, kembali lagi di bait Allah pada waktu itu ada ribuan orang. Yang melihat bayi Yesus itu banyak. Bahkan mereka yang melayani, menerima kurbannya Maria dan Yusuf, itu kan juga melihat bayi Yesus. Tetapi kenapa mereka tidak bersuka cita? Hanya melihat bayi. Kalau kita tarik ke hari ini, ya kita hanya merayakan Natal. Kita tahu, oh iya Natal itu kelahiran Tuhan Yesus. Itu tidak memberikan keselamatan. Tidak memberikan sukacita yang sebenarnya. Kalau kita tahu Natal itu cuma sebagai liburan. Kelahiran Tuhan Yesus, oke, kelahiran Tuhan Yesus, itu hari libur. Ya udah, kita hanya menjumpai bayi Yesus yang secara historis memang itu terjadi. Tapi itu tidak memberikan keselamatan. Yang memberikan keselamatan itu kan iman. Meskipun saat itu Hana itu hanya melihat bayi, tetapi dia melalui pimpinan Roh Kudus, dia tahu bayi inilah yang nanti akan menjadi dewasa. Meskipun Hana itu tidak sempat melihat Tuhan Yesus pada umur 30 tahun melayani, kemungkinan Hana sudah meninggal. Tapi dia dengan imannya, dengan janji, percaya kepada janji yang Tuhan nyatakan, dia melihat bayi Tuhan Yesus. Dia tahu ini yang nanti akan menjadi dewasa, akan memberitakan Injil kerajaan Allah, akan mati di atas kayu salib. Kemudian bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga 40 hari kemudian. Inilah yang nanti akan menjadi pembawa damai sejahtera, yang mendamaikan kita dengan Allah, yang mendamaikan umatnya dengan Allah. Inilah yang menjadi damai yang sebenarnya, damai Natal yang sebenarnya. Hana yang melihat Kristus bukan cuma sekedar secara fisik, tetapi juga secara rohani. Itu membuat dia menjadi penuh sukacita, penuh gairah. Bahkan sampai dia menganggap ini berita bukan cuma untuk aku harus memberitakannya kepada orang lain. Kemudian kalau kita lihat Simeon juga, seorang yang dengan setia datang, seorang yang dengan setia juga menantikan Kristus. Dan sebelumnya juga gembala, orang-orang yang sebenarnya perjuangan hidupnya begitu berat. Orang-orang yang sebenarnya tidak punya alasan untuk bersukacita. Tetapi ketika mereka melihat bayi Yesus, mereka bukan cuma melihat secara fisik, tetapi mereka percaya inilah Sang Mesias. Mereka beriman. Meskipun mereka mungkin tidak sampai melihat pelayanan Tuhan Yesus, tetapi mereka bersukacita. Karena secara rohani, mereka telah melihat Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sudah melihat Yesus Kristus? Apakah kita juga sudah berjumpa dengan Yesus Kristus? Kita yang telah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita yang lahir baru, kita baru bisa menikmati sukacita yang demikian besar. Kita yang, kalau kita tidak berjumpa dengan Yesus Kristus secara pribadi, Natal itu cuma jadi sekedar, ya udah cuma sekedar perayaan. Oke lah, ini hari libur, ini hari yang menyenangkan. Tapi begitu lewat, ya udah. Tetapi kalau kita dalam kesempatan Natal berjumpa dengan Yesus Kristus yang utuh, Yesus Kristus yang menjadi manusia, Tuhan yang menjadi manusia, Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, kita percaya dia, kita berjumpa seperti Saulus, berjumpa ketika dalam perjalanan dengan Yesus Kristus. Seperti Hana, seperti Simeon, seperti gembala. Itu menjadi sukacita yang sebenarnya. Yang jadi pertanyaan, apakah kita sudah berjumpa? Apakah kita sudah mengenal Yesus Kristus? Mungkin dari kecil kita ikut sekolah minggu, tapi mungkin kita juga merasa, sampai sekarang aku belum terlalu kenal dengan Yesus Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Kita bisa belajar dari Hana, belajar dari Simeon. Setia, setiap saat, setia setiap hari, setia untuk, ya udah hari ini aku belum kenal Yesus Kristus, hari ini engkau sepertinya jauh. Kenapa engkau belum menyatakan dirimu kepadaku? Ya udah tetap setia seperti Simeon, tetap setia seperti Hana. Kita tidak tahu kapan waktunya. Tiba-tiba Tuhan pimpin kita di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Kita berjumpa secara rohani dengan Yesus Kristus. Dan pada waktu itulah
kita menikmati sukacita yang luar biasa indah. Natal kan tiap tahun kita rayakan, tapi apakah setiap Natal atau ada 1-2 momen Natal di mana kita benar-benar menikmati perjumpaan secara pribadi dengan Kristus? Tanpa ini, itu cuma sekedar perayaan biasa. Inilah yang diharapkan, inilah yang menjadi sukacita yang besar, yang menjadi doa Hana selama 60 tahun berdoa berpuasa. Baru Hana berjumpa dengan Kristus, baru dia menikmati sukacita pembebasan yang sebenarnya. Dan ketika dia sudah berjumpa dengan Yesus Kristus, dia memberitakan Injil, dia memberitakan kabar baik, dia memberitakan Kristus. Dia yang seharusnya cukup alasan untuk hidup dengan murung, dia yang sebenarnya tidak cukup alasan untuk berbahagia. Tetapi melalui perjumpaan dengan Yesus Kristus, dia penuh ucapan syukur, dan dia menjadi saksi Kristus, termasuk yang pertama-pertama. Selain para gembala, selain Simeon. Kalau kita melihat dari Hana, kemudian dari Simeon, kenapa mereka bisa setia menantikan Kristus, menantikan bayi itu? Mereka hanya mendapat percikan kecil dari tanda, percikan kecil dari apa yang Tuhan nyatakan. Roh Kudus pimpin, Perjanjian Lama memang menubuatkan, tetapi itu hanya bagian kecil. Tapi mereka bisa setia beribadah, mereka bisa setia berdoa dan berpuasa. Bagaimana dengan kita? Bukankah kita punya sarana yang lebih jelas lagi? Mereka cuma menantikan kedatangan bayi Yesus Kristus. Kita sudah tahu cerita Yesus Kristus secara menyeluruh. Kita sudah tahu bagaimana pelayanannya, bagaimana kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Kita sudah tahu Alkitab itu memberikan petunjuk yang jelas dari Kejadian sampai Wahyu. Sudah komplit. Kalau mereka yang cuma mendapat sedikit tanda, cuma mendapat sedikit petunjuk, itu mereka bisa hidup dengan iman yang seperti itu di tengah rintangan yang lebih besar. Maka seberapa besar kita sekarang dengan Alkitab yang lengkap dan Injil yang penuh? Apakah kita tidak bisa, tidak punya sarana yang lebih baik untuk berjumpa dengan Kristus? Maka mari kita berusaha, mari kita giat seperti Simeon, seperti Hana, untuk hidup dalam iman dan melihat ke depan. Bagi kita yang belum percaya kepada Kristus, yang belum berjumpa secara pribadi dengan Kristus, kita bisa berdoa seperti Hana, tekun dalam doa, memohon agar Kristus menyatakan dirinya kepada kita. Ketika saatnya tiba, sukacita itu akan luar biasa, mengagumkan, akan membuat kita penuh gairah untuk melayani, akan membuat kita, bagi Simeon bahkan, siap untuk menghadapi kematian, karena cukup dengan melihat Yesus. Seperti Paulus, setelah dia melihat Yesus, dia melayani dengan siap menghadapi kematian. Maka pelayanannya begitu berkobar-kobar. Maka marilah kita merenungkan Natal, baik hari Sabtu ini, baik di tempat-tempat yang lain. Selama Natal ini, apakah kita benar-benar sudah berjumpa dengan Yesus Kristus? Kalau belum, mari kita berdoa seperti Hana, memohon agar dapat berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Engkau, Kau yang memberikan kepada kami teladan-teladan dari Hana, dari Simeon, orang-orang yang setia menantikan kedatangan Kristus, orang-orang yang tetap taat meskipun dalam rintangan, meskipun dalam petunjuk yang begitu sedikit, tetapi mereka taat untuk menantikan kedatangan Kristus. Dan pada akhirnya mereka berjumpa dengan Yesus, dan itu menjadi sukacita yang luar biasa besar. Maka biarlah kami memohon kepada Engkau, biarlah Kristus yang telah mati, bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga, yang telah menyatakan dirinya kepada Paulus, biarlah Kristus juga menyatakan dirinya kepada kami yang masih ragu, kami yang belum mengenal Kristus. Biarlah pada momen Natal ini juga bisa mengenal Kristus, melihat Kristus seperti Hana, seperti Simeon.
Dan kami yang telah mengenal Kristus, kami yang telah melihat Kristus, biarlah hati kami terus dibakar dengan semangat seperti Hana yang terus memberitakan Injil, terus dengan penuh sukacita memberitakan kabar itu. Seperti para gembala yang pulang dengan memberitakan kabar, dan seperti Simeon yang siap menghadapi kematian dengan pelayanan yang sungguh-sungguh, melayani dengan siap untuk menghadap kepada Engkau. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.